Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam berkah dalam. Saya Romo Mukti, ponakannya Pak Pantoro dan Bu Endang, sepupunya Mbak Sinta Sari. Diperkenankan mungkin bisa memulai 40 hari Om Pantoro Sowan Gusti. Dan Om Pantoro yang saya kenal adalah orang yang baik sekali. Maka kita percaya orang yang baik itu ke surganya lewat jalan tol. Pak Pantoro ini adalah kebaikan. Maka kita bersyukur karena segala kebaikan yang sudah dilakukan Pak Pantoro selama hidup di dunia ini dan sekarang sudah disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Dan marilah kita malah yang titik doa, karena kita ini belum game point, kita belum sampai ke tujuan dan kita masih berziarah dan dengan salib yang masih harus kita. Ini Mas Gabriel Raditya Yoga Iswara, gimana? Oh yang depan sendiri nggak kelihatan, ketutupan kafe. Ya Mas Radit besok ulang tahun yang sudah 14 tahun. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, Pak Pantoro, Bu Pantoro, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Waktu saya dikontak Mbak Sinta untuk mencarikan bacaan-bacaan bisa memulai 40 hari Pak Pantoro Sowan Gusti ini, saya menemukan perikop surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, yang saya merasa kok ini pas sekali untuk menggambarkan Pak Pantoro yang hidupnya tidak untuk diri sendiri, tetapi hidupnya ini sungguh untuk orang, hidupnya sungguh untuk kebaikan orang.
Yang pertama tentu Pak Pantoro untuk keluarganya ini pasti yang aman tentu saja. Dan bersyukurlah Bule Tutik, Bu Endang, Mbak Sinta, Mbak Sari, menantu Mas Kotok, Mas Andri, dan cucu-cucu semua yang sekian lama menjadi bagian dari hidup dan cinta Pak Pantoro ini. Yang juga dia abdikan keluarga itu tuntas. Dan cinta seringkali berupa dengan apaan. Pantoro dan juga lingkungannya yang ada di sini. Dan saya menjadi kader kecil karena keroncongnya bagus sekali dan saya romo yang suaranya tidak bisa nyanyi sama sekali. Dan Pak Pantoro dan Bu Pantoro ini legenda Kota Bani. Jadi sejoli yang selalu ada di gereja Kota Bani. Kalau yang satu jadi pengurus ini, satunya pengurus itu, dan diulang-ulang begitu saja. Jadi selalu ada bersama. Dan saya seringkali kalau lagi pemilih di Kota Baru, mereka berdua sejoli sering duduk di depan sendiri, maka saya grogi sebetulnya karena mata mereka mencerut melihat ponakannya yang acting jadi Romo gitu. Acting jadi Romo dan rasanya seperti ujian homiletika gitu. Ujian khotbah. Tetapi yang selalu saya suka, lalu Pak Pantoro atau Bule Tutik ini setelah selesai membela saya dan selalu memuji positifnya dari komentar. Kadang-kadang juga kritik dan itu. Tapi saya senang karena ini orang tua saya selalu mendang saya di dalam kamar saya. Dan ternyata Pak juga tidaknya dalam jam. Jadi di lingkungan masyarakat yang ada nama. Sebetulnya saya ini jarang ketemu Pak Pantoro saking sibuknya beliau. Sehingga kalau janjian itu bisa janjiannya sekarang ketemunya tahun depan. Tapi yang menarik adalah selalu mendengar kisah om saya ini yang selalu aktif di berbagai macam lembaga maupun organisasi kemasyarakatan. Dan saya selalu mendengar ceritanya dari orang lain. Salah satu contohnya kalau lebaran di tempat saya bekerja di Sidoarjo di Jalan Kameng. Kalau lebaran saya keliling kampung desa. Suatu hari di sebuah keluarga Muslim dia tanya, Romo itu ponakannya Pak Pantoro? Ternyata sesama di UNJ, jadi bapak ini bekerja di UNJ bersama Om Pantoro. Dan setelah saya lihatkan dia selalu bercerita tentang kebaikan Pak Pantoro. Itu saya tidak berjumpa, tapi saya selalu mendengar kebaikan om saya. Kali lain ada suster yang bertanya, selalu bertanya, Romo itu ponakannya Pak Pantoro. Jadi sebenarnya nggak ada yang percaya kalau saya itu ponakannya Pak Pantoro. Kayak gitu, ponakannya kayak gini. Gitu. Dan ternyata ini dari komunitas pejuang apa kuburan itu, makam sinukan. Lalu selalu cerita bagaimana Pantoro berjuang dan murah hati. Saya sudah sebagai ponakan selalu merasa mongkok, dan inilah kebaikan om saya. Dan ternyata banyak lagi. Saya bisa di Yayasan Kanker Indonesia ada Om Pantoro dan sebagainya. Saya ikut perkumpulan Mendut, putra-putra Mendut dan Muntilan ada juga di situ Om Pantoro dan sebagainya. Jadi saya selalu ketemunya itu malah tidak sengaja di acara ini dan itu. Dan inilah kebaikan yang tersebar karena keaktifan Om Pantoro dan selalu siap sedia menolong banyak orang.
keluarga besar dan sanak saudara Bapak Robertus Supantoro dimanapun berada. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan mencurahkan awan ibadah, cinta kasih dan kekuatan, sehingga mereka sungguh kuat dalam dari samaran. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Allah Bapa kami, kiranya kami melambang kaya Anda bersama. Kami engkau memberkati, tapi akan kami takkan di mata Robertus Suporo yang telah puluh hari lalu hadap. Semoga teman bunga ini ablukan kekayaan yang memenuhi Bapak Robertus Suporo dan pengaraan Kristus Tuhan. Amin.